Hai semua, selamat datang di Fans Vlog. Jadi hari ini tanggal 19 Desember. Tadi itu kami sekolah, cuman hari itu hari terakhir sekolah. Terus mulai besok udah libur sampai tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 2 udah mulai itu masuk praktek. Terus aku itu mau berangkat, ini mau jalan-jalan ke Swiss, mau ikut nggak? Gimana? Nah terus aku itu kan beli tiket naik kereta cepat Jerman. Jadi aku dari Hamburg pergi ke Frankfurt naik ICE. Terus dari Frankfurt nanti transit gitu kan, lanjut ke Zurich, ke Swiss. Terus nggak tahu kenapa keretanya tiba-tiba cancel kan. Jadi aku tadi jalan dari rumah, kan perlu juga naik ini, kayak KRL-nya gitu dari rumah ke stasiun utamanya. Tiba-tiba ada notifikasi kalau keretanya cancel gitu kan. Terus aku kayak gimana, udah prepare semua, tinggal berangkat gitu kan, udah mau nyampe ini stasiun kan. Aku tadi pergi ke informasinya, di informasinya aku tanyain dong kan, dan ternyata keretanya tetap jalan gitu kan, tapi cuman kayak ada 3 stasiun gitu, dia nggak lanjut 3 stasiun. Terus aku harus keluar nanti di 3 stasiun sebelumnya gitu. Terus aku sumpah nggak tahu mau ngambil apa nanti, cuman ya tanya lagi lah nanti ke informasinya. Nah itu tuh kereta cepatnya. Nanti aku naik kereta yang kayak gitu. Terus ini fun fact juga ya, buat kalian yang belum tahu. Aku dulu sebelum kesini itu pasti taunya itu yang kayak orang Jerman itu kayak tepat waktu apa segala macam gitu ya kan. Nah yang positifnya aja kayak gitu. Tahu-taunya ini misalnya kayak keretanya nih ya, sering banget telat kayak 60 menit, kayak 180 menit, kayak nggak masuk akal gitu tau. Terus kayak ini ya semoga lah tepat waktu jam 8. Jam situ sih buat jam 8 kan. Cuman ya itu kendalanya tadi udah cancel setengah trek. Oke, keretanya datang. Jadi di sini itu pada umumnya tempat duduk di kereta itu bisa direservasi ya. Terus kalau kita nggak reservasi, kita harus perhatiin tuh ada tulisannya udah direservasi nggak kursinya. Kalau udah ada kita nggak boleh dudukin. Kalau belum ada kita bisa duduk di situ. Jadi itu free. Untungnya aku udah naik terus sepi. Untungnya malam ini sepi ya. Jadi banyak banget kursi yang kosong. Jadi nggak usah takut nggak dapat tempat duduk. Terus ini WC-nya keren sih. Maksudnya bersih, kayak gimana ya, suasananya tuh kayak toilet pesawat kayak gitu. Wah, untungnya udah naik nih. Jadi yang kayak aku bilang tadi, menurutku sih emang biasa banget ya, setiap negara itu kayak buat pencitraan gitu loh, yang kayak ngasih tunjuk ke dunia kalau itu yang positifnya aja gitu loh. Padahal sebenarnya mau dimanapun pasti ada negatif dan positifnya kayak gitu. Dan btw hari ini tuh aku bangunnya cukup pagi. Jadi tadi malam itu aku tidur jam 2 kan. Terus hari ini tuh hari terakhir sekolah. Kita itu tadi pergi ke sebuah kayak ada lokasi kayak gitu ya, namanya Dialog in Dunkel. Jadi kita ngalamin langsung gitu loh, gimana orang-orang yang buta, yang nggak bisa lihat, terus gimana kehidupan mereka sehari-hari berjalan pakai tongkat gitu. Terus gimana mereka bisa mengenali rambu-rambu lalu lintas, terus gimana mereka bisa belanja, pergi ke restoran yang kayak gitu-gitu loh.
ICE's destination is today Kassel-Wilhelmshöhe. In Kassel-Wilhelmshöhe, you have connection to Karlsruhe with ICE 775 from the same platform, only the other side, platform number 2. This train will stop in Fulda, Hanau, Frankfurt and Mannheim. I repeat, our finally destination is today Kassel-Wilhelmshöhe. In Kassel-Wilhelmshöhe, you have connection to ICE 775 to Karlsruhe, with stops in Fulda, Hanau, and Frankfurt and Mannheim. The departing time is 22:30 from platform number 2, the same platform, only the other side. Ini barusan ada pengumuman gitu kan, terus ternyata yang kayak ada kereta gantinya kayak gitu loh, dari tujuan nanti ini kereta ini berhenti, terus ada kereta yang lain bakalan berangkat ke Frankfurt, jadi aku bisa ngambil kereta yang itu gitu, jadi aman deh. Jadi supaya nggak bosan di kereta, aku mau nonton dulu Netflix. Kebetulan ada seri yang aku belum kelar nontonnya. Kalian pada nonton ini juga nggak sih, The Recruit? Kebetulan ini tinggal 2 sesi terakhir, 2 season, 2 episode. Tuh kan, nggak kerasa. Akhirnya udah nyampe di Karlsruhe. Di sini aku harus transit dan naik ke kereta baru. Ini aku udah di kereta baru. Emang capek banget sih, sumpah. Jadi naik kereta ini aku bakalan menuju Frankfurt sekitar 2 jam lagi kalau nggak salah. Gila, ini udah jam setengah satu pagi dan aku baru nyampe di Frankfurt. Jadi BTW dulu itu aku pernah tinggal di Frankfurt sekitar sebulanan gitu, dan ini nih tempatnya. Tuh, terus aku pernah buat foto di ini gedung yang ini. Gila, jadi kangen. Ternyata bagus juga. Emang kadang kayak gitu sih, kalau kita tinggal di suatu tempat itu rasanya kayak biasa aja gitu kan, tapi kalau kita udah pergi rasanya bagus banget. Kayak aku jalan bentar deh, tuh ini tuh kayak namanya Straßenbahn, apa haltenya gitu. Di Frankfurt masih ada, kalau di Hamburg nggak ada Straßenbahn. Jadi yang kayak keretanya itu jalannya sama di jalan apa sih namanya, transportasi yang lain, bus, mobil kayak gitu. Kangen juga sama kota ini. Aku udah hampir 2 tahun dari sini. Ya maksudnya jalan keluar ya, kalau transit doang pernah juga kayak bulan 7 kemarin kan aku pulang ke Indonesia tuh. Aku lewat Frankfurt juga. Cuman ini maksudnya kayak ke kotanya ini udah lama. Terus ini kayak dulu ini tuh kayak salah satu ini itu tuh hostel gitu kan. Terus aku pernah nginep di situ juga. Gila. Jadi mengenang dia nih, keren banget. Jadi just for info, di sini tuh jarang banget ya kayak toko apapun itu yang buka 24 jam, sumpah jarang. Cuman mungkin ada di beberapa titik gitu yang kayak di senternya kayak gitu, misalnya kayak McDonald's-nya yang buka 24 jam mungkin ada gitu, tapi pokoknya jarang banget sumpah. Kebanyakan sih jam 9 malam udah tutup gitu. Kalau di Indonesia mah misalnya kayak Indomaret, Alfamart banyak banget kan yang buka 24 jam. Kalau sini mah nggak ada.
barusan habis jalan-jalan dari luar. Terus biasalah kalau di kota gede kayak gini, apalagi di ini Central Station kayak gitu, banyak banget sih ini pengemis kayak gitu kan. Nah terus dia bilang bisa minta tolong nggak. Terus aku yang kayak ya udah, aku juga pengen ngomong kayak gitu kan. Ya udah, terus dia bilang boleh nggak tolongin aku, bantuin aku kasih makan, kasih minum, kayak gitu kan. Terus yang kayak dia bilangin aku datang dari Maroko kayak gitu kan. Terus aku kayak kasih pertanyaan juga ke dia gitu, aku penasaran, gue bilang kayak gitu ya, aku punya kerjaan, terus habis itu aku punya part time juga, bahkan banyak banget lowongan kerja di Jerman, aku bilang kayak gitu kan. Terus kenapa kau nggak cari kerja aja, aku bilang kayak gitu. Ya nggak tahu ya gimana kesulitan dia, mungkin dia kayak, tau nggak sih di sini tuh kan banyak banget ini lari gitu loh, lari dari negara perang kayak gitu terus ke sini gitu, yang ilegal kayak gitu. Mungkin dia kayak gitu juga kan, jadi mungkin dia nggak bisa kerja. Terus tadi kata dia sih yang kayak, aku nggak punya rumah, aku nggak bisa mandi, nggak bisa tidur, jadi gimana aku mau cari kerja, kata dia kayak gitu. Aku butuh seseorang yang bantu aku supaya aku bisa nantinya kerja, kata dia gitu. Tapi ya udah, aku nggak tahu juga gimana posisi dia kan. Tapi itulah, sebisaku aku bantu, kalau nggak bisa ya gimana ya kan. Dan again and again, tadi aku udah di transfer yang harusnya langsung ke Frankfurt, tiba-tiba harus turun di Kassel. Terus keretanya harus nunggu setengah jam. Terus ini dia nyampe Frankfurt, ternyata kereta selanjutnya telat juga sejam kalau nggak salah. Aku dari Gleis 9, jadi yang harusnya aku cuman nunggu 2,5 jam, akhirnya nunggu 3,5 jam. Yeay. Inilah faktanya perkeretaan di Jerman. Nanti aku bakal berangkat dari Gleis ini, dari line yang ini. Ini kayaknya kereta baru datang dari mana? Oh ini kereta yang tadi, ini kereta yang tadi aku naikin dari Hamburg, ICE 887. Naikin dari Hamburg, terus berhentinya di Kassel. Terus dari Kassel itu lanjut ke kereta yang tadi, yang kedua gitu. Aneh emang. Mungkin karena gimana ya, nggak tahu ya. Padahal tetap aja gitu kan datang sini. Bingung. Ya? Tuh lihat, ini tuh kereta Night Jet. Biasanya ini kereta ini perginya ke Austria gitu. Ini kereta Austria setahu ya. Jadi ini ada tempat tidurnya itu tuh. Ruangan-ruangan itu kamar-kamar untuk tidur gitu loh. BTW tentang perkeretaan, ini kereta cepat ini kayak gini juga yang nanti ada di Jakarta, yang udah ada kan di Jakarta kan. Tuh, ini pokoknya memang cepet banget dia. Misalnya kalau kereta biasa tuh kan kereta regional, misalnya tuh kan jarak tempuhnya 4 jam gitu. Tapi kalau naik kereta yang ini cuma 2 jam doang kalau naik kereta cepat ini. Jadi memang cepet banget. Dan ini kan namanya ICE. Terus ICE ini juga berbeda-beda juga gitu. Kayak ada ICE Sprinter. Jadi kalau Sprinter itu lebih cepat. Aku juga nggak tahu, mungkin ininya kali, stasiunnya lebih sedikit, jadi dia lanjut aja terus apa sih namanya, lanjut berkendara gitu loh. Karena kan kalau berhenti setiap stasiun kan kecepatannya berkurang juga. Tuh, jadi dari jam 2.45 jadi jam 3, kelihatan nggak sih? Jadi jam 3.40. Dan BTW ini yang night train ini dia mau ke Praha. Ternyata dia mau ke Praha, bukan Praha Austria kan, Praha ya. Aku kayak bingung. Salah. Praha itu Republik Ceko, bukan Austria. Austria mah win. Salah emang. Jadi tuh keretanya itu mau ke Praha, mau ke Republik Ceko. Jadi harusnya keretanya itu 2.40 kalau nggak salah. Terus habis itu first Verspätung delay kan, jadi 3.40.
Terus habis itu 345, terus 350, terus sekarang 355. Gila gak sih? Terlagi 445, 60. Ya kesel banget sumpah. Yang kayak gimana ya? Mereka menghargai waktu, tapi waktu mereka sendiri, waktu orang lain enggak. Kesel banget gak sih? Orang belum juga tidur. Udah tahu di luar dingin banget lagi, sampai hampir 0 derajat. Gila gak sih? Udah nggak tahu bilang apa. Sebenarnya ada kemarin itu ada keretanya yang langsung gitu, jadi nggak transit, jadi langsung dari Hamburg ke Swiss mau ke Zurich kan. Cuman aku kayak pikir kan, kemarin aku ke München gitu naik kereta, terus kayak 6 jaman gitu kan, terus aku kayak capek banget, maksudnya duduk doang kan capek banget tuh. Terus makanya ini aku pilih yang transit di Frankfurt ini, karena pikirku supaya, maksudnya kalau transit kan bisa jalan-jalan dulu bentar ini di Frankfurt gitu kan. Tapi kalau gini ceritanya beda cerita gitu loh. Mending aku ambil yang langsung. Gila. I don't wanna look for Christmas, everything I to do and I don't wanna la 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 underneath a Christmas tree. I don't want you broke my own. Akhirnya keretanya datang juga. Aku udah capek banget sumpah. Kayaknya ini aku bakalan tidur. Wih, bangun-bangun udah nyampe Swiss aja. Kayak berasa mimpi gak sih? Gila, aku nyampe di Zurich, di Swiss. Ini kayak beda banget sumpah. Beda, pokoknya keren banget, kayak berasa di mana gitu. Kayak berada di masa depan. Bagus banget. Bagus. Ini aku tunjukin ya. Sumpah, jadi aku nggak tahu mau ngapain dulu. Ini jam 9 pagi, dingin banget. Jadi tadi itu aku udah beli kayak Zurich tiket kayak gitu. Jadi itu fungsinya bisa naik transportasi umum di sini selama 24 jam. Jadi bebas naik, pokoknya transportasi umum kayak gini lah. Karena kan jauh juga ya kan, mau pindah-pindah, misalnya mau ke museum ini, mau ke sana kayak gitu kan. Terus gratis juga sebanyak 40 museum, 40 atau berapa gitu ya, banyak banget pokoknya. 40 museum kalau nggak salah, bisa di sekota Zurich ini pakai tiket yang aku beli itu. Harganya itu sekitar 26 euroan kalau nggak salah. Jadi aku beli tiketnya itu tadi dari internet kan. Terus katanya harus tukar di information, apa sih? Tourist Information Center kayak gitu kan. Terus ini aku lagi nyari-nyari. Bingung. Biasanya sih kayak di jalan keluarnya gitu. Aku barusan ini nanya ke
apa sih nih, kayak senternya kayak gitu kan. Terus orang juga rame di situ. Terus aku kira di situ bisa ditukar itunya, turis cardnya gitu kan. Ternyata disuruh ke depan sedikit lagi. Ini aku tunjuk ya. Tuh ternyata yang itu turis service. Jadi aku harus tukar tiketnya di situ. Bingung masuknya dari mana ya? Masuk dari sini. Einfach noch kurz stempeln. Das Stempeln. heißt, man hat diese Automaten an den Tramstationen Oke. und hier bei dem Schlitz kann man es reintun. Ja. Und dann erscheint hier das Datum und die Zeit. Ah, und ab okay. dieser Zeit ist sie dann gültig für 24 Stunden. Alles klar. Also darf ich mit dieser Karte auch in Museum sowas gehen, Genau, right? also ich gebe dir sonst gerne, wir haben so einen Zürich Card Guide. Ja. Und hier auf der ersten Seite sind alle Museen aufgelistet, Aha. auf die man, entweder sind sie gratis Okay, oder man hat Rabatt. alles klar. Genau, das sieht man alles hier drin. Mhm. Und hier sind auch noch die Zonen vom öffentlichen Verkehr, die dabei sind. Ja. Genau, das ist ein super Prospekt, da kann man sich ein bisschen schlau machen und genau. Übrigens, wo kann ich diese finden? Genau. Das ist einfach an den Tramstationen. Alles klar. An den Dankeschön. Stationen. Ja, sehr gerne. Schönen Tag Ja, noch. gleich. Ciao. Finally, I got this card. Jadi kata dia itu tiket ini harus di stempel dulu, ada mesinnya di dekat di stasiun tram kayak gitu kan. Terus tinggal masukin aja, terus ntar terstempel sendiri, baru deh tiketnya valid. Kalau nggak di stempel nggak bisa. Tuh, jadi ada sekitar 40-an museum lah. Banyak banget yang free, tapi ada juga yang kayak cuman potongan 44%, 30% yang gitu. Terus yang kayak itu tuh Viva Museum itu potongannya 30% kayak gitu kan. Terus misalnya restoran ini nggak tahu ini restorannya gimana ya, katanya harganya surprise, jadi aku nggak tahu ini potongan berapa persen nih, tahu-tahunya ntar mahal ya kan. Jadi ini aku baru mau ke toilet kan. Terus di Jerman itu biasanya kalau kita nggak punya uang cash bisa pakai kartu gitu bayar toiletnya. Terus ini tahu nggak? Ini nggak bisa bayar pakai kartu. Terus mata uang Swiss itu kan beda, mereka itu nggak pakai euro, mereka pakai Swiss franc. Jadi aku nggak bisa masuk toilet. Aduh, gila deh. Ya udah, kayaknya aku langsung pergi aja ke museum. Siapa tahu kan di museumnya toiletnya gratis. Ini aku bosan sekali. Ini berharga banget ya. Jadi tertulis tanggalan 20 Desember. Jadi berlaku dari tanggal ini tuh 24 jam. Tuh lihat, tramnya itu keren banget kan? Itu benar-benar di tengah kota. Tuh lihat, ini benar-benar yang kayak gimana ya, kayak bangunannya mirip banget sama Hamburg gitu. Bedanya Hamburg nggak ada tramnya, itu aja sih kalau menurutku. Tapi suasananya itu mirip banget sama Hamburg. Nggak tahu ya kalau kalian bisa bedain. Aku search di Google kan, apa aja yang perlu dikunjungin kalau kita ke Zurich gitu. Terus salah satunya ini Bahnhofstrasse namanya. Jadi ini benar-benar di seberang ininya stasiun keretanya banget.
keren sih, bisa dijadiin tempat foto-foto. Keren. Cuman yang dari tadi aku kayak penasaran gitu ya, di sini tuh kayak dekorasi Natalnya nggak serame Jerman. Nggak tahu ya, mungkin nggak di sini kali ya. Itu kan kalau di Jerman, kalau di senternya kayak gitu ya, di pusatnya itu langsung kayak tuh kayak yang aku tunjukin kemarin gitu loh, langsung ekstra gitu buat dekorasi Natal. Ini kayak cuma dikit-dikit doang tuh, misalnya kayak ini toko kecil. Tuh, jadi itu tadi stasiunnya, itu Bahnhofnya. Terus ini kayak ada yang jual pohon Natal kayak gitu tuh. Tuh. Jadi kalau di Jerman juga kayak gitu sih. Banyak kayak jual pohon Natal yang asli gitu kan. Nah, yang beda banget sama Indonesia kan. Indonesia kan banyak kan pohon Natalnya ya beli dari mall aja kan, pohon Natal palsu yang kayak gitu. Kalau di sini tuh mah yang asli, itu yang asli, pohon Natal asli gitu. Di Jerman juga banyak banget yang jual pohon-pohon kayak gini tuh. Kalau harganya biasanya tergantung gedenya sih. Makin gede biasanya dan makin bagus makin mahal. Oh god, itu bagus banget enggak sih? Gila. Zurich tanpa pemandangan alam namanya bukan Zurich ya. Emang. Maksudnya nggak Zurich juga sih, Swiss pada umumnya. Gila masih keren banget, gila. Tuh. Kayaknya kalau hidup di sini bahagia kali ya. Ternyata di sini ada Aldi juga. Jadi itu kayak supermarketnya gitu loh. Jadi biasa sepengir kan beli air minum, terus kayak beli roti. Kayak bakal beli roti di sini sarapan. Harganya Swiss franc, harganya kayak hampir sama euro sih kayaknya kalau nggak salah. Berarti kalau ini 1,19 berarti ya euro segitu juga. Kayak beli roti aja deh. Akhirnya beli ini doang. Keluar dari Aldi tuh tiba-tiba rame banget orang di Swiss Watch ngantri, nggak tahu ya, ambil ngantri jam kali ya. Bisa jadi deh. Mau makan mana ya? Jadi jujur aku hari ini bad mood banget karena tahu nggak, tiba-tiba pakai internetku habis gitu aja gitu kan. Jadi totalnya 60 euro. Tapi aku nggak bawa paspor. Bayangkan, aku dari Jerman ke Swiss nggak bawa paspor. Gila nggak sih?